Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Soal perampasan aset ternyata ya, ini sudah masuk ke prolegnas DPR begitu kan ya untuk dibahas. Tapi menurut saya pribadi begitu kan, menurut saya pribadi kenapa Prabowo tidak lewat jalan tol aja begitu kan membuat perpu perampasan aset. Mungkin ya di era Jokowi hari ini nampaknya sudah mulai bersuara bahwa Jokowi pernah ya berkali-kali kabarnya juga mendorong soal perampasan aset. Ada yang percaya nggak? Tapi saya melihat bahwa dari dulu begitu kan ya, dari dulu kalau memang Jokowi mendorong kepada DPR untuk membahas perampasan aset, saya kira tidak semasif apa yang dilakukan oleh Prabowo. Prabowo langsung begitu kan. Ya, langsung menunjuk bahwa perampasan aset ini undang-undangnya segera disahkan dan kemudian segera dibahas oleh DPR. Nah, dan saya kira nampaknya DPR sudah mulai agak panik begitu kan ketika undang-undang perampasan aset ini mau dilakukan begitu kan, mau disahkan begitu. Nampaknya Jokowi juga mendorong, kabarnya sudah 3 kali mendorong RUU perampasan aset yang dibahas di DPR. Ya, apakah ini mau klaim? Mau klaim atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas ya di era Prabowo ini soal hukum, soal perampasan aset nampaknya lebih baik ya buat perpu secepat itu begitu kan ya untuk bagaimana orang-orang yang koruptor segera ditangkap dan segera dirampas asetnya begitu kan. Apakah dulu ketika Jokowi menjadi presiden 2 periode tidak mampu untuk memberikan perpu soal perampasan aset? Kenapa? Karena kalau itu dilakukan maka anak buah Jokowi yang sekarang yang begitu banyak ya yang kemudian ditangkap begitu menteri-menterinya seperti Nadiem Makarim ya, seperti yang lain begitu. Bisa saja ini akan dirampas asetnya kalau itu disahkan secara ya undang-undang lewat perpu presiden misalnya begitu. Tapi yang namanya masih dilempar ke ke DPR, saya kira ini masih ada di kursi DPR, di bawah kursi DPR begitu kan. Lama untuk membahas itu begitu. Kenapa? Ya karena satu sisi perampasan aset ini sangat ngeri begitu kan sehingga orang-orang yang terlibat koruptor di situ begitu bisa saja dirampas semuanya. Mana yang halal dan mana yang tidak begitu kan ya. Bahkan ya Jokowi juga ini ya ungkap 3 kali dorong DPR ya agar bahas RUU perampasan aset. Apa komentar netizen? Mengatakan begini, siapa yang percaya? Ini Bapak ini sudah selesai, tidak perlu memberikan komentar ya tentang perampasan aset, tinggal tunggu hasil penilaian apa kebijakan yang dilakukan. Ada yang melawan hukum atau menyimpang maka negara akan mengambil tindakan. Kalau niat dan bikin perpu seperti Ciptaker, nggak bakalan ada omongan dia yang jujur ya, omongan dia yang jujur. Dari awal muncul ya cuma pencitraan. Kalau bahasa karsnya tukang ngibul. Benar, benar nggak begitu kan? Jadi nampaknya begitu. Ya Jokowi juga gagal untuk mengesahkan ya perpu atau dibuat perpunya sendiri begitu kan, dan mendorong perampasan aset. Jokowi ini gagal saya kira. Kenapa 2 periode kok begitu kan? Daerah Prabowo begitu kan 1 bulan ini menggema soal perampasan aset dan itu sangat luar biasa ya, dan kabarnya ini sudah masuk kepada prolegnas begitu kan ya untuk dibahas ya di DPR. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Nih, salah satunya adalah babak baru RUU perampasan aset mengatakan bahwa masuk prolegnas prioritas usai Prabowo minta kebut. Nah, bayangkan Prabowo sudah meminta kebut begitu kan untuk dibahas di DPR di situ begitu. Mungkin ya sebentar lagi akan dibahas. Tapi kalau toh pada akhirnya DPR lagi ngeri-ngeri sedap begitu kan ya, lagi sudah panik semuanya begitu, di mana orang-orang yang memainkan proyek-proyek besar bisa saja ditangkap dan dirampas aset-asetnya. Bayangkan, kenapa Bapak seperti itu? Coba menjadi anggota DPR itu tidak mudah begitu kan. Harus mengeluarkan uang bermiliaran-miliaran. Mungkin inilah yang kemudian menjadi target utama begitu kan ya, menjadi target utama. Jadi Presiden Joko Widodo ini kabarnya pernah mengaku sudah 3 kali mengajukan ya pembahasan RUU perampasan aset ke DPR. Tapi Jokowi mengatakan fraksi-fraksi DPR itu ya
belum menindaklanjuti, kabarnya begitu. Pernah dengar nggak dengan ucapan Bambang Pacul mengatakan, ya kalau itu tergantung dari sononya, dari ketua umum partainya. Kalau ketua umum partainya sepakat bisa, kata Bambang Pacul begitu kan. Tapi kalau hanya lewat DPR bisa nggak, mampu nggak begitu? Saya kira agak masih lama untuk pembahasan-pembahasan itu untuk disahkan begitu. Kenapa? Ini masih berbelit-belit di DPR. Kenapa? Kalau soal pajak ya dikebut satu malam. Ya, kenapa kalau soal perampasan aset malah berbelit-belit begitu? Ada apa? Dan inilah keberanian Prabowo harus menunjukkan itu begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa perampasan aset ini benar-benar disahkan begitu. Maka rencana undang-undang RUU perampasan aset ini ya kini telah masuk ke dalam program ya legislasi nasional atau prolegnas ya prioritas 2025 begitu kan, dan bahkan ini terjadi setelah Balik DPR yang menggelar rapat evaluasi prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia perancangan undang-undang PPUU ya. Selain itu juga dengan perampasan aset. Nah, mampu nggak begitu kan perampasan aset ini benar-benar diterapkan dan disahkan, lalu kemudian ya dihukum seadil-adilnya begitu, dirampas asetnya, dimiskinkan misalnya begitu. Kalau sudah dirampas asetnya kan berarti dimiskinkan dong begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, Prabowo ini ya diguncang dengan stabilitas politik yang muncul ya soal demonstrasi kemarin ya. Kata kabarnya ada yang membiayai dan sebagainya. Dan kita lihat saja perbandingannya. Jokowi posisi 10 tahun ya hanya mendorong 3 kali untuk perampasan aset ke DPR, tapi masih belum ditindaklanjuti. Kenapa? Karena orang-orang di era Jokowi banyak orang yang bermasalah. Ya, orang-orang yang bermasalah dari segi menteri-menterinya begitu kan. Kalau itu pun disahkan, ya ini segera disahkan oleh Presiden Prabowo, maka bukan tidak mungkin secepat kilat ya, sekarang ini sudah datanya 80 orang koruptor yang ditangkap di era Prabowo. Hanya memimpin ya selama 8 bulan ini begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa prestasi yang sangat luar biasa bagi seorang Presiden Prabowo. Makanya ya tidak takut masalah soal bagaimana transparansi hukum benar-benar ditegakkan. Itu satu. Makanya orang banyak bertanya, kalau perampasan aset ini benar-benar diterapkan, maka pola pertama adalah bagaimana soal aparatnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Soal aparatnya ini harus benar-benar ditegakkan. Tidak ada suap lagi. Tidak ada orang yang menyuap, tidak ada lagi yang kemudian orang memainkan peran di situ begitu kan sebagai bentuk pasal-pasal karet dan sebagainya. Tidak lagi seperti itu begitu. Dan ini harus dicari begitu kan. Jangan-jangan nanti walaupun dibuat undang-undang perampasan aset, tapi apa sih ada pasal-pasal yang disusupi, pasal-pasal karet disusupi di dalamnya, maka ini ya percuma aja begitu kan. Mending ya daripada perampasan aset, mending ya miskinkan aja begitu. Hukum seumur hidup ya, baru ini keren begitu kan ya. Baru keren di situ begitu. Makanya dia mengatakan begini, dalam kesempatan yang sama Menteri Hukum ya Supratman ya Andi ya, mengatakan bahwa pemerintah setuju dengan usulan Balik DPR soal perampasan aset ya. Terus kemudian ini masuk ke prolegnas prioritas 2025. Tapi kalau seolah-olah klaim ya soal perjuangan RU perampasan aset dari Jokowi ini nampaknya benar kata netizen, jangan-jangan ini hanya sebuah klaim saja begitu kan. Ini klaim aktif perjuangan RU perampasan aset. Jokowi mengatakan sudah tidak 3 kali dorong tapi tidak direspon DPR. Kabarnya begitu. Ya tergantung presidennya. Ya, siapa dulu yang menjadi ketua presidennya begitu kan di DPR begitu. Seharusnya ini bisa begitu. Seharusnya bisa begitu kan. Ya kenapa? Karena kita tahu bahwa Jokowi kan punya prioritas kekuasaan begitu kan ya. 10 tahun kok memimpin, masa tidak bisa. Makanya Presiden Jokowi ini mengklaim jika dirinya sangat aktif mendorong RUU perampasan aset ya saat masih menjabat sebagai presiden. Bahkan kabarnya Jokowi mengaku sudah 3 kali mendorong agar DPR segera membahas soal perampasan aset. Ada yang percaya nggak? Saya aja nggak percaya. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Ini semestinya jangan dikomen. Kesenangannya beliau serta pernyataan menjadi topik berita dan komenannya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan dari netizen yang muncul narasi-narasi itu begitu kan. Ada yang mengatakan begini, Pak Jokowi dulu basisnya lebih kepada narasi ya pada kalangan ya orang berpendidikan. Narasi saja nggak cukup meyakinkan. Sekarang ya basisnya data, hasil uji sains.
Kalangan yang terdidik percaya kepada uji sains dan fakta hasil uji sains menyatakan banyak hal yang tak wajar. Ini komentar-komentar salah satu netizen begitu. Saya sempat dukung dia di pemilu 2014. Belum tahu aslinya ya kayak apa. Setelah tahu aslinya ternyata nggak peduli sama rakyatnya sendiri. Nah, nampaknya sudah mulai mengakui begitu kan, wah ini saya dulu yang mendorong, bukan itu begitu kan ya. Ini kan soal klaim saja begitu. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat bahwa situasi dan kondisi saat ini kalau perampasan aset itu dilakukan mungkin akan lebih meminimalisir bagaimana orang-orang koruptor. Kalau orang-orang koruptor masih yang melakukan korupsi, melakukan suap dan sebagainya, tidak memperdulikan masalah soal perampasan aset, berarti kan tidak mempan. Jalan satu-satunya adalah dihukum seumur hidup, ya, dimiskinkan di situ begitu, diasingkan dan sebagainya. Baru bisa begitu. Negara kita, negara Indonesia, kalau tidak ketat dan soal kebijakan itu, dia tidak akan mampu begitu kan ya, untuk melakukan hal-hal bagaimana yang menjadi substansial ya pada demokrasi kita begitu, agar lebih maju, agar lebih kuat, agar lebih solid, bagaimana soal ekonominya, pendidikannya, soal demokrasinya dan sebagainya. Kalau tidak ditata dengan keberanian dan kebijakan-kebijakan yang kuat, tidak bisa begitu kan. Siapapun tidak bisa begitu. Mau ganti presiden berapa kali, Indonesia itu susah. Mau diperbaiki dalam segi apa, sekarang susah banget. Kecuali punya presiden yang kuat di situ begitu, tidak takut para koruptor, tidak takut para oligarki, bisa begitu kan ya. Di era Jokowi juga bandingkan dengan era Prabowo begitu, jauh sekali begitu. Di era Jokowi ya hanya iya aja begitu. Tapi soal bagaimana untuk perampasan aset dan sebagainya ini saya rasa masih agak jauh begitu kan ya soal perampasan ini. Nih, Jokowi akan segera bertemu Budi Ari yang kemarin ini begitu ya. Ini klaim aktif soal bagaimana perampasan aset. Ini salah satu komentar-komentar netizen banyak sekali. Ada yang mengatakan begini ya, ngomong apa sih lu Jokowi, boro-boro undang perampasan aset, yang punya kasus hukum aja lu angkat jadi pejabat buat mulusin misi yang busuk. Ini komentar dari netizen begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya kira agak jauh untuk perampasan aset disahkan di era Jokowi begitu. Nggak tahu di era Prabowo begitu kan. Tunggu saja begitu. Karena Prabowo lagi bebannya sangat luar biasa. Saya paham itu untuk menaikkan ekonomi kita. Sedangkan wakilnya ya hanya itu-itu aja begitu kan. Nampaknya tidak memberikan kontribusi secara pemikiran kepada Presiden Prabowo kita begitu kan ya. Jadi saya kira kalau ini diklaim bahwa perampasan aset pernah mendorong, itu kan gagal di era Jokowi begitu kan ya. Ini tidak dibahas aja di DPR, ya dilepeh, diabaikan begitu. Kalau Presiden Prabowo masih mau masuk dan itu sudah masuk ke prolegnas di program legislasi nasional begitu kan. Artinya secara tidak langsung kekuatan Prabowo ini sudah berada di atas angin begitu kan. Semoga saja ya undang-undang perampasan aset ini disahkan, tapi ada pasal-pasal di dalamnya yang masih dimainkan. Seolah-olah ada pasal-pasal yang disembunyikan untuk menyelamatkan dirinya begitu kan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita tunggu saja. Pasti ini masyarakat Indonesia pasti tahu bagaimana soal perampasan aset dan sebagainya. Dan mungkin kalau tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat, mungkin akan didesak di situ ya, disuruh satu begitu kan ya. Salah satunya mungkin disuruh revisi dan sebagainya. Ini banyak sekali pro dan kontra, dan pada akhirnya ya saya pendukung sekali dengan soal perampasan aset ini. Semoga Prabowo bisa untuk menjalankan ini semua. Ya semoga aja. Karena Indonesia ini kalau tidak diberikan kebijakan yang ketat, maka Indonesia ini ya itu aja begitu kan. Ya 10 tahun di kepemimpinan Jokowi banyak orang-orang korupsi. Bayangkan. Ya sudah kepemimpinan dari seorang Jokowi sudah banyak orang-orang korupsi dan melakukan itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.